Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun saat teduh Gereja Kristen Jakarta hari ini, Minggu 12 Mei 2024. Perempuan pembawa damai. Nas terambil dari 1 Samuel pasal 25 ayat 23 sampai 35. Ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu, tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja atas Israel, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini." Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, "Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri, bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tetapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup, yang mencegah aku daripada berbuat jahat kepadamu, jika engkau tadinya tidak segera datang menemui aku, pasti tidak akan ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing." Lalu Daud menerima dari perempuan itu apa yang dibawanya untuk dia dan berkata kepadanya, "Pulanglah dengan selamat ke rumahmu. Lihatlah, aku mendengarkan perkataanmu dan menerima permintaanmu dengan baik. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi keputusasaan, jadikanlah aku pembawa harapan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku pembawa sukacita." Ini adalah doa Santo Fransiskus dari Assisi. Doa ini dipublikasikan secara luas pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua. Doa ini menggambarkan kerinduan manusia untuk hidup dalam kedamaian, bahkan menjadi pembawa damai.
Dalam nas ini dikisahkan seorang yang bernama Nabal, seorang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak menghargai jasa Daud. Padahal Daud telah berjasa menjaga para gembala Nabal dan domba-dombanya saat berada di padang yang penuh bahaya. Sehingga hal itu menimbulkan kemarahan di hati Daud. Namun Abigail, istri Nabal dengan kerendahan hatinya bersujud di hadapan Daud dan menyampaikan perkataan yang menenangkan hati Daud. Demikianlah usaha yang dilakukan Abigail membawa pendamaian dalam konflik antara Nabal dan Daud. Abigail memintakan maaf bagi Nabal suaminya dengan membawa berbagai bawaan bagi Daud beserta pasukannya. Dalam kehidupan ini ada banyak hal yang dapat memicu emosi dan kemarahan, bahkan tidak jarang memunculkan konflik dengan orang-orang di sekitar akibat adanya perbedaan kepentingan dan perasaan. Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan dalam mengambil tindakan yang bijak dan kerendahan hati untuk menjadi pembawa damai. Marilah kita merelakan diri menjadi pembawa damai dalam dunia yang kehilangan damai. Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembawa damai. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.